Ibu Ayu, sebelum kita melakukan percakapan observasi kelas nanti, sebelum saya masuk ke kelas ibu untuk mengobservasi pembelajaran yang dilakukan, sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa saya Yohanes Kansitorus, PDP angkat 9. Kemudian yang menjadi guru yang mengajar di kelas nanti itu ada Ibu Ayu. Beliau mengampu mata pelajaran fisika. Ya. Sebelum nanti saya mengobservasi di kelas, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Nah, pada observasi kali ini, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ke siswa itu yang mana? Oke, Pak. Untuk pertemuan kali ini nanti Pak, saya akan mengambil 3 tujuan pembelajaran. Di mana itu yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan nilai ketidakpastian pada pengukuran. Berarti nanti ada 3 tujuan pembelajaran ya, jadi kelas 10 KTPH. Iya. Baik, kemudian pada proses pembelajaran ini nanti kira-kira area pengembangan yang istilahnya hendak ingin Ibu capai itu yang seperti apa? Kalau area pengembangannya itu Pak, itu penerapan metode pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial edukasional. Iya. Oke, jadi memang di kurikulum kita yang sekarang itu pembelajaran itu harus berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian juga itu di dalam itu ada diintegrasikan KSE, kompetensi sosial emosional. Baik. Kemudian yang terakhir ini mungkin sudah sering juga kita dengar, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan, contohnya strategi untuk mengajar kelas seperti apa? Kalau strategi pembelajarannya itu Pak, tentunya itu problem based learning. Jadi berbasis masalah. Kemudian nanti di dalam itu ada diskusi nggak? Iya, ada diskusi dengan teman selain. Sebaya, berarti dengan teman kalau sebaya itu mungkin kita buat dalam satu meja lah. Baik Bu, terima kasih Bu untuk percakapan observasi ini. Kita akan menuju kelas. Setelah itu nanti saya akan mengobservasi Ibu di kelas. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Jadi sekarang kita kembali masuk ke pembelajaran kita. Jadi kita mengurus kembali materi kita ya. Karena itu sudah motion juga. Jadi topik kita pada hari ini adalah mengenai pengukuran. Itu judul besar. Ibu tanya dulu kepada anak-anak semua, pernah mendengar pengukuran? Siapa yang bisa menjelaskan dengan sesuai dengan pengetahuan yang kita sebelumnya apa pengukuran? Lalu dengan bahasa sendiri. Siapa? Si Frank. Sesuatu yang dapat diukur. Pengukuran adalah sesuatu yang dapat diukur. Reader. Pengukuran adalah sesuatu yang dapat diukur. Oke, kalau dia bagaimana dia? Apa yang sama? Segala sesuatu yang diukur. Nah, pertama dulu ini mengenai pengukuran. Kalau pengukuran dulu, apa yang harus pertama kita tahu di situ bahwa ada sesuatu yang diukur. Ketika ada sesuatu yang diukur, berarti harus ada juga alatnya. Nah, jadi yang pertama dulu yang perlu rekan kita semua bahwa pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yaitu besaran-besaran
besaran dan satuan. Coba kita ulas satu persatu. Nah, ini kemarin sudah dicatat semua. Ya. Arti kita lihat dulu pertama arti dari besaran. Nah, pasti semua juga anak itu sudah tahu, sudah pernah mendengar kata besaran. Sudah? Sudah. Siapa yang bisa menjelaskan arti besaran? Arti besaran. Oke, berhenti lagi. Apa berhenti? Oke, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Siapa lagi? Sormi. Dilakukan menggunakan alat ukur. Ukuran banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi arti menurut Sormi adalah besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Jadi Franky tadi sudah menjelaskan bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, jadi artinya besaran itu adalah ketika kita melihat di sekeliling kita di dalam ruangan ini. Nah, apa saja yang dapat diukur yang ada di dalam ruangan ini? Apa? Meja. Oke, meja bisa diukur. Apa Unda? Kursi. Kursi lagi. Ada apa? Papan tulis. Tuliskan? Buku. Iya. Nah, semua yang sudah kami sebutkan itu adalah bisa diukur. Dan coba perhatikan di catatanmu yang ada tabel. Sebelum kita masuk ke situ, tadi sudah tahu kita arti besaran, segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, besaran itu ada berapa? Dua. Ada dua. Apa yang pertama? Besaran pokok. Kedua? Besaran turunan. Besaran turunan. Nah, jadi keduanya ini memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, apa artinya besaran pokok? Oke, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Oke, coba kita lihat di tabel. Sudah lihat tabel? Nah, di situ ada berapa besaran pokok? 9. Ada 9. Apa yang pertama? Panjang. Waktu. Suhu. 9. Jadi semuanya itu adalah besaran pokok. Jadi kita lihat dulu. Besaran
sama dengan P kali lebar. Nah, kita lihat satu-satu. Ini adalah panjang itu ada di besaran pokok. Ada ya. Nah, panjang apa satuannya? Meter. Kalau lebar satuannya apa? Lebar. Meter. Berarti kita lihat ini satuannya. Satuannya menjadi meter kali Meter. Nah, kalau dikalikan meter kali meter, maka satuan dari luas itu berapa? Meter kuadrat. Dari mana dia ambil itu? Ini dia. Kayak ini sejenis ya. Ya, dengan sejenis. Jadi pangkalnya ditambahkan karena perkalian 1 ditambah 1 jadinya. Makanya dapatlah satuan dari luas itu adalah meter. Nah, makanya luas itu dikatakan adalah besaran turunan karena satuan-satuannya itu diuraikan dari besaran pokok. Itu tadi ada panjang dengan satuannya meter. Oke, sampai di sini dulu paham? Ada pertanyaan? Nah, itu dia dulu untuk besaran. Ingat, arti besaran tadi adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian, ada berapa pembagian besaran? Ada dua. Yang pertama, Besaran pokok, besaran turunan. besaran pokok ada berapa? 9. Nah, dan besaran turunan itu adalah besaran yang tidak termasuk ke dalam besaran pokok. Lebih banyak lagi daripada besaran pokok. Nah, sesuai dengan contoh yang sudah kita pelajari itu luas, itu salah satu contohnya. Oke, maka setelah kita mempelajari besaran, maka kita lihat lagi satuan. Ini sudah dicatat? Nah, ini kalian sudah pernah juga mendengar satuan? Apa arti satuan? Anjis dulu. Tadi ngomong anjis. Pembanding dalam pengumpulan. Oke. Satuan katanya adalah pembanding dalam pengumpulan. Artinya, di mana digunakan satuan ini adalah dia adalah pembanding dengan besaran-besaran yang lain. Ya, jadi satuan inilah yang menjadi acuan. Nah, satuan juga itu ada berapa macam? Ada berapa macam? Dua. Ada Dua. Apa yang pertama? Satuan standar. Satuan standar. Yang kedua, Satuan tidak standar. nah coba kita lihat. Ini sudah jelas-jelas dari kata-kata yang lain sudah tahu kita ya. Satuan standar dengan satuan tidak standar. Nah, tentunya kalau satuan standar itu adalah berarti dia sudah ada yang menjadi pedoman. Di mana pedomannya? Yaitu satuan sistem internasional. Artinya ini satuan standar ini adalah berlaku secara umum. Ya, berlaku secara umum. Dia menjadi standar, satuan standar. Karena dia diatur dalam satuan sistem internasional
Kalau dikatakan internasional itu adalah dia mendunia. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Indonesia, berlaku juga di luar, karena dia internasional. Nah, sekarang kita lihat satuan tidak standar. Yang namanya satuan tidak standar ini adalah dia kebalikan dari satuan standar. Nah, apa yang perlu kita lihat di situ? Bahwa satuan tidak standar ini bisa saja hanya digunakan oleh dalam suatu daerah tertentu. Misalnya di kita ini di Pulau Nias. Nah, ada satuan-satuan yang memang misalnya di pulau sana, di Medan sana dia tidak digunakan. Kenapa? Hanya diketahui di Pulau Nias. Nah, satuan standar itu ada berapa? Yang ada di tabel itu. Nah, itu satuan standar itu adalah disesuaikan dengan besaran pokok. Jadi seluruh satuan di besaran pokok itu adalah termasuk satuan standar. Nah, kalau dikatakan satuan tidak standar, nah berarti itu di luar yang ketujuh. Ya, di luar yang ketujuh itu. Nah, apa contohnya? Dia di tabel. Di situ ada satuan standar dari panjang. Apa contohnya? Oke, itu adalah 1 inci. Ya, sudah pernah mendengar inci? Ada sering dilihat di pos foto, itu sering digunakan situ ya. Nah, itu ada ketentuannya di situ. Untuk satuan-satuan standar itu selalu ada ketentuannya. Bagaimana kalau dikonversi ke satuan standar? Ya, contohnya di situ 1 inci. 1 inci sama hanya besarnya dengan berapa? 2,54 cm. Nah, selanjutnya ada di belakang itu. Ini yang sering kita lihat. Coba perhatikan itu konversi satuan massa. Ya, massa. Di situ ada 1 kuintal. Nah, di situ sudah ditentukan di situ. 1 kuintal berapa kilogram? 100 kilo. Ada lagi di situ 1 scoop, 1 pound, dan terus 1 ton. Nah, jadi di situ apa yang perlu kita lihat di sini? Bahwa setiap satuan tidak standar itu harus ada persamaannya dengan besar satuan-satuan standar. Bagaimana maksudnya? Ketika kita menggunakan satuan tidak standar, misalnya kuintal, maka harus kita samakan berapa 1 kuintal itu kalau diubah ke kilogram. Ya, jadi itu tidak boleh berubah. Harus ada pedomannya, yaitu 1 kuintal sama dengan 100 kilo. Oke. Nah, begitu untuk besaran dan satuan. Coba kita lihat bagaimana kalau contohnya kita mengubah persamaan satuan standar ke satuan dan satuan tidak standar ke satuan standar. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di buku masing-masing. Nanti kami silakan kamu tulis di buku masing-masing. Ini coba kita konversi. Oke, sudah siapkan? Nanti siapa yang tangan bilang suruh tunjuk tangan ya.
sama. Tuh ya. Oke, selanjutnya. Ini yang agak meningkat sedikit ya. Inilah. Oke, makan. Iya, berapa satu slug berapa kilogram? Berapa? Satu slug berapa kilogram? 14, lihat. Itu di mana? Slug sama dengan 14,59. Berapa nih? Bagaimana cara mencarinya? Bagaimana? Berapa? 72,90. Yang lain? Berapa? Oke. Tadi pilih berapa? 72,90. Si Frankie 72,95. Ini berapa? Berapa, Jess? Mananya? Oh, udah. Oke, cari dulu, Frankie. Coba bagaimana cara mengatakannya itu dikali. Kalian perhatikan ya. Sudah? Ya, betul ya. Dikalikan 5 dikali berapa satu slug itu 14,59 kilo. Jadi kalau dikatakan 5 slug itu sama dengan 72,90. Nah, jadi begitu ya cara konversi satuan standar ke satuan tidak standar. Yang lain sudah bisa? Oke, sudah ya? Nah, itulah bagaimana bisa kita membedakan pembagian dari satuan standar dengan satuan tidak standar. Nah, sekarang kita lihat semua besar ini, karena judul besar kita adalah pengukuran. Nah, semua besar ini harus tahu kita apa saja yang atau apa saja alat ukur yang digunakan. Nah,
Nah, kemarin sudah Ibu suruh mencatat mengenai alat ukur. Ada? Ada kan? Yang pertama coba kita lihat. Alat ukur panjang. Nah, tentunya dengan kami semua sudah pernah mengukur panjang. Sudah. Nah, kalau misalnya Ibu suruh kamu mengukur panjang buku ini menggunakan apa? Boleh ya, menggunakan apa? Nah, kita lihat yang dengan yang sudah kamu catat. Alat ukur panjang pertama itu adalah apa? Nah, kalau kita lihat penggaris itu berapa ketelitiannya? Satu? Dari mana kita tahu bahwa itu ketelitiannya? Bahwa di penggaris itu memiliki skala yang paling kecil. Terus skalanya adalah cuma 1. Artinya penggaris itu bisa mengukur panjang suatu benda sampai paling kecilnya itu adalah 1 milimeter. Nah, itu dulu untuk panjang. Nah, alat ukur yang kedua apa? Jangka sorong. Nah, kemarin Ibu suruh ya menggambar jangka sorong. Sudah. Nah, coba dibuka itu dulu. Sudah. Ini. Oke, kita lihat jangka sorong. Sudah lihat semua gambar-gambarnya? Sudah. Ini gambarnya. Ini yang bagus. Oke. Kalau jangka sorong itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah ada rahang. Dia terletak itu di paling atas. Kemudian ada rahang luar itu yang paling bawah. Dan selanjutnya ada di bagian ujungnya itu. Lihat. Di bagian ujungnya itu dia berguna untuk apa? Mengukur berat. Jadi ada 3 dulu yang perlu kita ingat. Yang perlu kita ingat fungsi dari jangka sorong ini. Nah, yang pertama adalah dia bisa mengukur apa? Panjang dulu sudah pasti ya. Nah, apalagi dia bisa mengukur ketebalan. Itu menggunakan rahangnya. Nah, di situ makanya di situ ada rahang dari jangka sorong itu dia digunakan untuk mengukur ketebalan. Kemudian bisa juga mengukur diameter. Dan yang terakhir adalah yang paling ujungnya itu digunakan untuk mengukur kedalaman. Yang paling ujungnya itu nanti bisa ditarik, bisa dibawa berapa panjangnya dengan tarik. Maka kita sesuaikan kedalamannya. Maka menggunakan itulah kita bisa mengukur kedalaman. Oke, coba kita lihat. Berapa ketelitian dari jangka sorong? 0,1 mm. Kalau penggaris tadi Anda berapa?
Jadi kalau jam kosong itu 0,1 milimeter. Jadi mana lebih teliti, penggaris atau jam kosong? Iya, jam kosong. Kenapa? Karena dia mengukur sampai besarnya 0,1 milimeter. Kalau penggaris tadi dia cuma sampai 1 milimeter. Nah, itu untuk jam kosong. Jangan lupa dia ada 3 fungsi: mengukur panjang, mengukur kedalaman, dan dia. Nah, selanjutnya apa alat ukur selanjutnya? Kalau mikrometer sekrup itu berapa penelitiannya ini juga? 0,01 milimeter. Coba kita lihat ya. Oke, jadi ingat, kalau kamu lihat itu ketelitian dari ketiga alat ukur di atas, alat ukur mana yang lebih teliti? Mikro? Kenapa mikrometer sekrup? Oke, karena ketelitiannya itu sampai 0,01 milimeter. Jadi ingat ya, yang sudah kita pelajari, alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang itu ada 3. Yang pertama, penggaris. Yang kedua, ketiga, mikrometer sekrup. Dan coba kita lihat alat ukur yang lain. Alat ukur apa lagi? Apa lagi pesan pokok? Massa. Nah, tentunya alat yang digunakan untuk mengukur massa. Massa yang ada pada 3 ya. Neraca pegas, neraca uap, dan neraca timah. Nah, kalau pengukuran waktu ada berapa? Alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu. Tentunya sering kita gunakan ya. Apa warna? Alat ukur waktu. Apa yang kamu gunakan? Jam, kalau apa lagi? Jam matahari. Jam yang sudah jadi ada 3 alat ukur. Yang pertama, logi. Kedua, dan yang ketiga jam. Itulah contoh-contoh alat ukur yang bagaimana setiap besaran itu pasti berbeda-beda alat. Jadi jangan lupa kamu ingat apa alat ukur panjang, apa alat ukur massa, apa alat ukur waktu. Dan ada lagi yang besar-besar yang lain yang menggunakan alat. Apa contohnya itu? Suhu ya. Kalau suhu pakai alat ukur apa? Termometer. Ya itulah dia. Dari sekian banyak penjelasan dari Ibu mengenai besaran dan satuan, kemudian mengenai pengukuran dan alat. Sampai di sini ada pertanyaan? Habis. Bisa dilihat
Jadi perlahan kita dulu bahwa untuk ujian nanti bangga dulu dari materi awal kita sampai terakhir itu satuan. Itu semua kan? Nah, jangan lupa nanti sudah kita pelajari kemarin mengenai soal mengenai jangka sorong, mengenai tersebut ya. Ada lagi mengenai notasi. Ada lagi mengenai angka. Ada itu. Ada berapa aturan angka penting? Ada 4. Nah, jadi kalau angka penting di mana contoh kita pada angka? Angka yang bukan ada dulu angka 0. Ya, angka yang selain dari angka 0 itu adalah termasuk angka penting. Silakan kamu ingat-ingat apa saja aturannya. Nanti pasti ada di ujian. Semua yang kita pelajari nanti pasti ada di. Jadi sekian dulu untuk materi kita. Ya, berasa semua anak-anak kami sudah paham semua karena sudah kita pelajari satu persatu. Baik, kita mulai besok ya. Hari Kamis. Hari Kamis kamu sudah. Jadi silakan belajar di rumah. Kami soal-soal yang sudah pernah ibu kasih. Ya, belajar mengerjakan soal. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Selamat pagi. Baik Bu Ayu, kita sudah tadi mengobservasi Ibu di kelas dan Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas sebulan PPH. Itu tadi kita laksanakan mungkin sekitar 1 jam pembelajaran ya, karena memang jadwal Ibu di hari ini adalah 1 jam pembelajaran di kelas sebulan PPH. Nah, tadi saya mengamati proses pembelajaran yang sudah lakukan itu sudah sangat bagus ya, itu sudah sangat bagus. Dan mungkin nanti bisa kita lihat kira-kira apa yang sudah bagus dan apa yang masih perlu kita perbaiki ke depan. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, kira-kira refleksi dari Ibu itu bagaimana? Kalau menurut saya perlu faktor refleksinya itu yang pertama dulu Pak. Memang kalau kita lihat dari kondisi siswa kita, mereka itu masih memiliki kemampuan yang berbeda-beda begitu ya Pak. Kemudian karena memiliki perbedaan juga pastinya mereka juga memiliki penerimaan materi juga yang berbeda-beda. Tentunya penguasaan mereka juga dari situ pastinya berbeda-beda. Apa yang pertama di situ yang sudah tercapai menurut saya selama proses pembelajaran itu dulu. Yang pertama memang siswa kita ini kalau mengenai konsep dulu, karena materi kita itu adalah mengenai besaran dan satuan. Kalau mengenai konsep mengenai besaran dulu mereka pasti sudah paham. Nah, karena langsung kita jelaskan sendiri bagaimana arti dari besaran dan satuan tersebut. Itu dulu yang menurut saya sudah tercapai. Siswa sudah paham mengenai besaran dan satuan. Kemudian ada satuan yang memang ini menjadi kekurangan untuk siswa kita ini. Kenapa? Karena pada materi pengukuran. Kenapa di situ? Karena siswa kita ini masih belum paham sekali mengenai alat ukur tersebut. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan karena di sekolah kita itu masih kekurangan alat ukurnya ya kan? Iya, fasilitasnya masih kekurangan. Jadi hanya satu yang bisa saya berikan kepada situ, mereka bisa melihat gambar. Sudah saya suruh mereka untuk menggambar alat ukur jangka sorong, mikrometer sekro dulu itu sudah saya suruh mereka gambar. Dan mungkin kekurangannya di situ mereka tahu bahwa itu memang jangka sorong, tapi secara langsungnya belum paham kali mereka apalagi dalam menggunakan. Jadi mungkin bagian-bagiannya sudah paham oleh mereka, tapi bagaimana cara secara realita
lakukan pembelajaran. Kemudian setelah melihat kekurangan tadi itu, kira-kira ada rencana tindak lanjutnya lah. Bagaimana mungkin yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya dulu ya Pak, mungkin untuk media pembelajaran ini termasuk ya. Ini nanti bisa saja kita bantu sekolah kan untuk menyediakan media pembelajarannya. Tapi untuk solusi lebih cepatnya juga menurut saya, tapi nanti saya bisa memberikan media pembelajaran kepada siswa berupa video bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Ya, setidaknya ada pemahaman lah sedikit atau lebih berkembang pemahamannya mengenai alat tersebut. Jadi itu dari segi alat. Iya. Kemudian kalau dari penerapan pembelajaran organisasinya mungkin Ya, penerapan diferensiasinya tentunya karena siswa ini berbeda. Jadi menurut saya di sini memang agak susah sebenarnya, apalagi karena kita yang karena kita masih di daerah pelosok ya, jadi lumayan rumit lah untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa tersebut. Apalagi kalau ada pembelajaran yang seperti alat ukur tadi yang masih belum pernah mereka lihat sama sekali. Tapi saya rasa dengan ada solusi dengan video pembelajaran tadi mungkin siswa bisa lebih paham sedikit mengenai alat-alat itu. Jadi ada kesetaraan pemahaman sedikit mengenai materi ini. baik. Jadi yang dikatakan tadi sebenarnya contoh itu penggunaan alat itu. Kalau tidak ada alatnya, itu bisa kita buat contohnya dengan video ya. Itu kalau di pembelajaran organisasi itu salah satu termasuk itu pembelajaran organisasi. Karena kita memenuhi kebutuhan siswa itu bukan hanya dari satu sisi aja. Contohnya tadi kalau memang lebih bagus kalau ada alat, ada juga contohnya video pembelajaran. Nah, itu mungkin sudah dua ya. Istilahnya ada siswa dia melihat video aja sudah bisa, tapi ada siswa juga dia sudah melihat video tapi kalau dia tidak praktekkan itu tidak bisa. Nah, itu jadi mungkin salah satu nanti ke depannya rencana tindak lanjut itu adalah bisa kita terapkan itu dengan menggunakan video ya, pembelajaran. Kemudian kalau lebih bagus lagi kita adakan alatnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Kita sudah melakukan percakapan pasca observasi kelas sebagai percakapan yang terakhir. Diawali tadi Pak observasi, kemudian saya sudah mengobservasi ini. Yang terakhirnya adalah pasca observasi. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Selamat siang Bu. Terima kasih. Oke Ketua, thank you.